Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Ahkam dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235661. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya ujian tengah semester dari Manajemen Operasional yang diampu oleh dosen Muhammad Taufan Nugroho. Lanjut, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama ada Anda terlibat dalam sebuah tim pengembangan produk baru untuk membuat komputer untuk keperluan server di lab kampus. Buatlah rancangan produk dengan menggunakan host of quality. Yang kedua ada perusahaan Anda ingin melakukan ekspansi dan memutuskan untuk memilih lokasi baru. Tim Anda diberikan alternatif untuk mendirikan pabrik baru di Karawang atau di Bekasi. Perusahaan Anda adalah perusahaan peralatan untuk produk aparel branded untuk segmen menengah ke atas. Tentukan pilihan Anda terkait strategi lokasi pabrik baru. Perhatikan juga faktor-faktor dan kondisi apa saja yang mendasari pilihan Anda dan metode yang digunakan. Boleh menggunakan asumsi variabel, cost, fixed cost, dan omset penjualan, dan lain-lain bila diperlukan. Anda juga boleh menggunakan lokasi lain jika menurut Anda ada lokasi yang lebih baik dari kedua lokasi tersebut, beserta alasan yang mendasarinya. Langsung saja untuk ke soal yang pertama, sebelum menjawab kita perlu tahu dulu apa itu Hawki. Hawki atau Host of Quality ialah salah satu alat perencanaan utama yang digunakan dalam Quality Function Deployment atau QFD. Aoki juga merupakan matriks berbentuk rumah yang menghubungkan keinginan konsumen, what dan bagaimana suatu produk akan didesain dan diproduksi agar memenuhi keinginan konsumen atau how. Secara garis besar, matriks Aoki merupakan upaya untuk mengkonversi voice of customer secara langsung terhadap spesifikasi teknis dari perencanaan yang dihasilkan. Aoki juga dianggap sebagai alat utama yang digunakan selama penerapan fungsi kualitas untuk membantu memfasilitasi pengambilan keputusan. Manfaat membangun rumah kualitas yaitu yang pertama ada kebutuhan dan kesehatan pelanggan ditetapkan, kemudian digunakan untuk membangun dan memprioritaskan penawaran layanan dan produk. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelanggan lalu memastikannya tercapai, mengarah pada kepuasan dan loyalitas. Yang terakhir ada meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap pelanggannya yang mengarah pada pemanfaatan pelanggan yang lebih baik, penjualan keseluruhan dan pangsa dompet. Diagram Hawke juga bergantung pada identifikasi dan pemeliharaan suara pelanggan atau VOC. VOC itu cara untuk memperoleh dan menerapkan kebutuhan dan persyaratan yang dinyatakan pelanggan untuk layanan atau produk mereka. Selanjutnya di sini ada contoh dari host of quality. Format umum Hawke ada terdiri dari 6 komponen utama, yaitu sebagai A. Di sini nih, di paling kiri A adalah customer need atau and benefit. Dan yang B ada planning matrix atau market research and strategy planning. Yang C ada technical responsive. Yang E ada technical correlation. Dan yang D ada relationship atau impact of technical responses on customer need and benefit. Dan yang F ada technical matrix atau technical response, priorities, competitive, technical benchmark, and technical target. Di sini merupakan jawaban saya, jawaban dari soal nomor satu, cost of quality untuk produk saya. Di sini ada korelasi. Korelasi. Saya memberikan simbol plus plus, plus dan nol lingkaran, yaitu artinya plus plus sangat berhubungan, plus berhubungan, dan lingkaran tidak berhubungan. Lalu ada simbol titik, lingkaran, dan segitiga, yaitu saya beri nilai 9 kuat, sedangkan 3 sedang, dan satu sama dengan kecil nilainya ya, kecil. Ini maksudnya nih. Nah, langsung saja kita ke pertama, yaitu customer need atau kebutuhan pelanggan. Di sini saya menjabarkan kebutuhan pelanggan yaitu ada kinerja tinggi untuk multitasking, lalu yang kedua ada keandalan sistem, kapasitas penyimpanan besar, kecepatan akses data yang tinggi, kemampuan pendinginan, konsumsi daya rendah, keamanan sistem, kemudahan dalam pemeliharaan, dan biaya terjangkau. Nah, selanjutnya di sini juga ada customer critical.
requirement. Apa sih itu customer critical? Yaitu persyaratan penting dari pelanggan. Nih, persyaratan penting dari pelanggan didesain dan di bawah pentingnya. Persyaratan penting dari pelanggan. Nah, persyaratan yang pertama untuk produk saya di sini ada jenis dan jumlah CPU-nya, kapasitas RAM-nya, jenis penyimpanan, sistem pendinginan, redundant power supply, sistem keamanan, dan desain untuk pemeliharaan, serta harga komponen. Di sini juga ada, sebelumnya di sini juga ada pentingnya nih. Saya memberikan nilai 1 sampai 9. Satu itu maksudnya sangat penting dan 9 itu tidak terlalu penting. Saya memberikan nilai 1 di kinerja tinggi untuk multitasking dan saya memberikan nilai 9 untuk di biaya terjangkau. Nah, selanjutnya di nomor 3 ada metrik hubungan timbal balik. Maksudnya tuh yang mana sih metrik hubungan timbal balik? Itu tuh yang ini nih. Nih yang ada titik, bulat segitiga nih. Metrik hubungan timbal balik. Maksudnya gimana? Maksudnya kinerja tinggi untuk multitasking berhubungan nggak dengan jenis dan jumlah CPU? Kalau berhubungan, nilainya berapa? Nah, saya memberikan nilai 9 atau titik nih untuk produk saya. Kinerja tinggi untuk multitasking berhubungan enggak dengan kapasitas RAM? Saya memberikan nilai 9 juga untuk produk saya. Kinerja tinggi untuk multitasking berhubungan enggak dengan jenis penyimpanan? Saya juga memberikan nilai 3 untuk produk saya dan memberikan nilai 1 dengan sistem pendinginan. Selanjutnya, kecepatan sis- keandalan sistem. Saya memberikan nilai 3 untuk produk saya dan kapasitas RAM juga saya berikan nilai 3. Saya berikan nilai 9 untuk jenis penyimpanan dan saya berikan nilai 9 juga untuk sistem pendinginan serta redundant power supply dan saya berikan nilai 3 untuk sistem keamanan dan saya berikan nilai 9 juga untuk desain untuk perawatan. Selanjutnya kapasitas penyimpanan besar berhubungan nggak dengan jenis penyimpanan? Saya memberikan nilai 9 untuk ini dan saya memberikan nilai 3 untuk harga komponen dan kapasitas penyimpanan besar. Kecepatan akses data tinggi dan jenis dan jenis dan jumlah CPU berhubungan nggak? Saya memberikan nilai 9 untuk produk saya. Saya juga memberikan nilai 9 untuk kapasitas RAM. Saya juga memberikan nilai 9 untuk jenis penyimpanan. Dan kemampuan pendinginan saya memberikan nilai 9 untuk sistem pendinginan. Saya memberikan nilai 3 untuk redundant power supply. Sedangkan konsumsi daya rendah berhubungan nggak dengan jenis dan jumlah CPU, saya memberikan nilai 1. Saya juga memberikan nilai 1 untuk kapasitas RAM, jenis penyimpanan, dan saya memberikan nilai 3 untuk sistem pendinginan. Kemampuan sistem, saya memberikan nilai 9 untuk sistem keamanan atau berhubungan dengan sistem keamanan. Sedangkan kemudahan dalam pemeliharaan, saya memberikan nilai 9 dengan redundant power supply, 3 dengan sistem keamanan, dan 9 desain untuk pemeliharaan. Dan yang terakhir ada biaya terjangkau berhubungan dengan jenis dan jumlah CPU, saya memberikan nilai 3 dan 3 untuk kapasitas RAM, jenis penyimpanan, sistem pendinginan, dan desain untuk perawatan. Serta saya memberikan nilai 9 untuk harga komponen dan berhubungan dengan biaya terjangkau. Nah, yang keempat di sini ada customer rating of compatibility atau maksudnya itu peringkat pelanggan terhadap pesaing Anda nih. Peringkat pelanggan itu dari yang maksudnya itu dari produk saya, produk kompetitor saya memasukkan Asus dan produk kompetitor juga saya memasukkan Lenovo. Nah, rating itu atau peringkatnya itu di sini saya memberikan nilai 3 untuk kinerja tinggi untuk multitasking, sedangkan Asus juga 3 dan Lenovo juga 3. Dan keandalan sistem saya berikan nilai 2, Asus juga 2, Asus juga 3, Lenovo ada 2. Kapasitas penyimpanan besar itu saya juga berikan nilai 3 dan Asus 2, Lenovo 2. Nih 3 tuh maksudnya apa? 3 tuh nih peringkatnya tuh sangat tinggi ya nih. Nih 3 itu peringkatnya tinggi, 2 itu sedang dan 1 itu rendah. Nah lanjut. Saya memberikan kecepatan akses data tinggi itu nilainya 3 dan Asus 1, Lenovo 1. Saya memberikan nilai kemampuan pendinginan itu 3, Asus 3 dan Lenovo 3.
Saya juga memberikan peringkat nilai konsumsi daya rendah produk saya 3, Asus 2, dan Lenovo 1. Sedangkan keamanan sistem saya 1, Asus 3, dan Lenovo 3. Untuk kemudahan dalam pemeliharaan, saya memberikan nilai 3, Asus 1, dan Lenovo 1. Sedangkan biaya terjangkau, saya memberikan peringkat atau nilai 3 untuk produk saya dan Asus 1 dan Lenovo 1. Nah, selanjutnya itu ada matriks korelasasi. Matriks korelasasi itu yang mana? Matriks korelasasi adalah ini yang berbentuk segitiga nih, segitiga. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah jenis dan jumlah CPU nih ada nggak nih korelasasinya dengan kapasitas RAM? Ada nggak dibandingkan gitu untuk menentukan apakah mereka bertentangan satu sama lain, saling membutuhkan atau saling mempengaruhi atau tidak? Tidak sama sekali. Nah, di sini saya jenis dan jumlah CPU dan kapasitas RAM saya berikan plus plus, yaitu maksudnya sangat berhubungan. Sedangkan jenis dan jumlah CPU dengan jenis penyimpanan saya berikan plus plus juga. Dengan sistem pendinginan juga saya berikan plus plus. Sedangkan dengan redo dan power supply saya berikan lingkaran atau tidak berhubungan. Sistem keamanan saya berikan plus atau berhubungan. Desain untuk perawatan saya juga berikan lingkaran atau tidak berhubungan, dan harga komponen saya berikan plus plus atau berhubungan. Selanjutnya, kapasitas RAM dan jenis penyimpanan berhubungan nggak? Berhubungan, saya berikan nilai plus plus. Selanjutnya, dengan sistem pendinginan saya berikan nilai plus berhubungan. Redo dan power supply saya berikan lingkaran tidak berhubungan. Keamanan saya berikan lingkaran juga tidak berhubungan. Dan desain untuk perawatan saya berikan plus atau berhubungan. Dan harga komponen saya berikan plus plus atau berhubungan. Selanjutnya jenis penyimpanan dengan sistem pendinginan berhubungan nggak? Saya berikan plus plus atau sangat berhubungan. Saya berikan lingkaran dengan redo dan power supply. Sistem keamanan juga lingkaran. Desain untuk perawatan juga lingkaran. Dan harga komponen plus plus atau sangat berhubungan. Selanjutnya redo dan power supply dan sistem keamanan. Saya berikan nilai plus atau lingkaran. Saya berikan nilai juga desain untuk perawatan yaitu adalah plus, dan harga komponennya plus plus tentu saja sangat berhubungan. Sistem keamanan dengan desain untuk perawatan saya berikan nilai lingkaran, sedangkan harga komponen saya berikan plus, dan harga komponen saya berikan desain untuk pemulihan dengan harga penawaran saya berikan plus plus. Nah, yang selanjutnya nomor 6, sasaran kinerja. Sasaran kinerja itu kita menentukan target kinerja kita yang diperlukan untuk setiap CCR nih. Target kita nih, nih target. Nah, sebelum masuk ke target, di sini ada sangat pentingnya atau dari jumlah-jumlah tadi, jumlah-jumlah matriks dan jumlah-jumlah peringkat. Nah, di sini 87 itu dari nilainya ini, titik ini kan 9. 9 lingkaran ini kan 3. Berarti 9 kali 1, 3 kali 3, 9 kali 4, 1 kali 6, dan 3 kali 9. Hasilnya adalah 87. Nah, kalau 87 ini juga sama seperti tadi. 9 kali 1, 3 kali 3, 9 kali 4, 1 kali 6, dan 3 kali 9. Selanjutnya ada 144 nih. Eh, Ini tuh 3 dikali 1, 9 kali 3, 9 kali 4, 1 kali 6, dan 9 kali 3 kali 9. Dan seterusnya. Nah, yang paling besar itu adalah yang paling penting. Di sini nilai yang paling besar adalah nih, di nilai 144 di jenis penyimpanan. Menurut produk saya, jenis penyimpanannya itu yang paling penting atau di nilai 144. Nah, selanjutnya di sini ada produk saya dengan kompetitor ya. Produk saya itu berjumlah 24, Asus 19, dan Lenovo 17. Nah, lanjut kita ke relatif.
Relatif ini saya berikan nilai 1 sampai 8, yaitu satu di jumlah CPU, 2 di kapasitas RAM, 3 di penyimpanan, 4 di pendinginan, dan 5 di desain untuk perawatan, 6 di sistem keamanan, 7 di harga komponen, dan 8 di redundant power supply. Untuk tingkat kesulitan produk saya ini pembuatan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan nih, yaitu saya bernilai 1 sampai 5, 5 di jenis dan jumlah CPU, 5 di kapasitas RAM, 5 di sistem jenis penyimpanan, sistem pendinginan, dan saya berikan nilai 2 di redundant power supply, 3 di sistem keamanan, 2 di desain untuk pemulihan, dan 1 di harga komponen. Nah, selanjutnya di sini ada target produk saya. Target produk saya yang pertama dari jenis dan jumlah CPU. Saya memberikan 2 slot ya. Untuk produk saya targetnya adalah 2 slot. 2 slot RAM atau 2 slot CPU ya. Nah, selanjutnya di sini ada kapasitas RAM. Saya memberikan kapasitas sebesar 249 GB RAM ya. Target saya tuh. Terus ada jenis penyimpanan. Jenis penyimpanan target produk saya adalah SSD, dan sistem pendinginan adalah tiga fan atau 3 kipas pendinginan, dan redundant power supply-nya yaitu stabil target saya, dan sistem keamanannya yaitu mudah digunakan dan aman dari bobol-bobolan, serta sis- desain untuk perawatan yaitu 1 tahun ya. Untuk target saya perawatannya itu minimal 1 tahun sekali, dan harga komponennya yaitu diskon 10% untuk harga komponen target di produk saya. Nah, di sini juga ada, yaitu yang terakhir adalah yang paling bawah, yaitu analisis dan diagnosis. Nih, yang paling bawah produk saya berikan F, dan Asus S, Lenovo L. Di sini juga ada nilai yaitu 3, 2, dan 1. Maksudnya tuh 3 itu nilainya mudah, yang mudah dibuat, 2 sedang, dan 1 sulit. Nah, di sini untuk CPU saya berikan F, S, dan L, yaitu di 3, di penyimpanan dan RAM juga di 3, jenis pendinginan juga di 3, yang F dan S dan L itu adalah 2, dan redundant power supply SL itu 3 dan F2. Selanjutnya untuk keamanan itu FSL2, dan harga komponen disulit di F dan SL1. Lalu kita tinggal membuat grafiknya seperti pada gambar ini. Nah, mungkin itu saja. Lanjut. Nah, sebelum menjawab soal nomor 2, di sini ada pengertian terlebih dahulu lagi, yaitu metode pemeringkatan faktor. Dalam strategi lokasi, pemeringkatan faktor adalah metode untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif lokasi berdasarkan sejumlah kriteria atau faktor yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Metode ini membantu perusahaan memilih lokasi terbaik dengan cara yang sistematis dan objektif. Metode ini sangat sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian TK. Metode ini memperingatan faktor mempunyai 6 tahap, yaitu yang pertama ada mengembangkan data-data faktor, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, meminta manajer menentukan skor untuk setiap lokasi, untuk setiap faktor, dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan, mengalirkan skor itu dengan bobot, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor, dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Dan yang keenam ada membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Di sini ada jawaban saya untuk yang nomor 2, yaitu metode pemeringkatan faktor. Langsung saja kita ke tabelnya, yaitu ada faktor, bobot, skor Karawang Bekasi, dan skor tertimbang dari Karawang dan Bekasi.
Di sini ada biaya tenaga kerja, yaitu saya berikan bobot 0,20, akses ke pasar Jabodetabek saya berikan 0,20, ketersediaan lahan saya berikan 0,15, infrastruktur juga 0,15, iklim saya berikan 0,10, dan potensi ekspansi saya berikan 0,10, dan kedekatan dengan vendor atau logistik juga saya berikan nilai 0,10 atau bobot 0,10. Totalnya adalah 1,00 dan sedangkan skor Karawang Bekasi saya berikan skor 8 untuk tenaga kerja Bekasi 6, akses ke pasar 7 dan Bekasi 9, ketersediaan lahan 9 Karawang 6 Bekasi, infrastruktur 7 Bekasi 9, iklim investasi 7 Bekasi 6, potensi ekspansi 8 dan Bekasi 6, kedekatan dengan vendor atau logistik Karawang 7 dan Bekasi 8. Nah, skor tertimbang atau total skornya itu dengan cara mengalihkan bobot dikali dengan skor yaitu 0,20 dikali 8 hasilnya 1,6. Bekasi juga sama 0,20 dikali 6 hasilnya 1,2, 0,50 kali 7 1,4, 0,20 kali 9 1,8, 0,15 dikali 9 1,35, 0,15 dikali 6 sama dengan 0,9 dan seterusnya. Untuk totalnya, total skor dari Karawang adalah sebesar 7,6 dan dari Bekasi adalah 7,25. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu maka dapat disimpulkan lokasi strategis ialah pada lokasi Karawang karena mendapatkan skor tertimbang lebih tinggi daripada Bekasi yaitu sebesar 7,6. Alasannya nih, yang pertama ada biaya tenaga kerja lebih rendah nih. Karawang biaya tenaga kerjanya lebih rendah. Terus Karawang juga mendapatkan skor 8 dibanding Bekasi yang hanya pada 6 pada faktor ini sehingga memberikan efisiensi operasional jangka panjang. Ketersediaan lahan juga lebih luas dan harganya lebih kompetitif. Skor 9 untuk Karawang menunjukkan keunggulan dalam kemudahan ekspansi dan investasi properti pabrik. Iklimnya juga regulasinya juga mendukung. Regulasi dan dukungan pemerintah daerah Karawang dinilai lebih lama potensi ekspansi lebih baik. Kerawang juga menunjukkan keunggulan dalam kemungkinan pertumbuhan jangka panjang. Total skor tertimbang juga lebih unggul dengan akumulasi nilai 7,6. Karawang secara keseluruhan lebih unggul dalam ekspansi strategis untuk pembangunan. Di sini juga ada metode lain yaitu saya menggunakan metode analisis titik impas. Latar belakangnya perusahaan kami bergerak di bidang peralatan untuk produk aparel branded dengan target pasar menengah ke atas sehingga lokasi pabrik harus efisien secara biaya, dekat dengan pusat distribusi, memiliki potensi ekspansi dan mendukung produksi skala menengah hingga besar. Alternatif lokasi yang dipertimbangkan adalah Karawang dan Bekasi juga. Kami menggunakan analisis titik impas untuk mengevaluasi efisiensi biaya dari masing-masing lokasi. Kami menggunakan rumus BEP yaitu break even point yang dimana rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini ada asumsi atau kira-kira dari data biaya penjualan dari biaya dan penjualannya itu komponen apa saja sih dan Karawang serta Bekasi nih. Biaya tetap per bulan Karawang ada 38 juta, Bekasi 53 juta. Biaya variabel per unit Karawang 75, Bekasi 85. Harga jualnya sama 250 juga, volume produksinya juga sama 2000 per unit. Nah, perhitungan titik impasnya Karawang BEP sama dengan 38 juta dibagi 250 dikurang 75 sama dengan 38 dibagi 175 sama dengan 217 nih. Karawang menghasilkan 217 unit, sedangkan Bekasi menghasilkan 321 unit dari 53 dibagi 250 dikurang 85 sama dengan 53 dibagi 165. Nah, simulasi laba untuk produksi yang sama yaitu sebesar 2000 unit. Rumusnya adalah laba sama dengan harga jual kurang harga variabel dikali volume produksi dan dikurang biaya tetap. Karawang adalah 250 dikurang 75 dikali 2000 dikurang 38 sama dikurang 350 dikurang 38 sama dengan 312 juta dan Bekasi 250 dikurang 85 dikali 2000 dikurang 53 dikurang 330 dikurang 53 sama dengan 277 juta. Nah, di sini ada faktor juga nih, faktor-faktor pendukung atau non keuangan. Yaitu faktornya ada akses ke Jakarta dan Cibitung. Karawang ini baik nih, via tol maupun Jakarta sampai Cikampek ini sangat baik. Kalau Bekasi kan dekat, sangat dekat nih. Tersedia lahan. Karawang ini lebih luas dan lebih murah, sedangkan Bekasi terbatas dan mahal.
Upah minimumnya di Karawang lebih rendah, sedangkan di Bekasi lebih tinggi. Infrastruktur industrinya juga di Karawang cukup memadai, sedangkan Bekasi kan sangat baik. Nah, yang terakhir ada proses ekspansi jangka panjang nih. Nah, untuk Karawang itu lebih tinggi, sedangkan Bekasi itu terbatas. Alasan atau hasilnya nih, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya melalui analisis titik impas, Karawang juga merupakan pilihan lokasi terbaik untuk mendirikan pabrik baru dalam ekspansi perusahaan aparel kami. Selain dari pemfaktoran tadi, kami juga memilih Karawang dengan mempertimbangkan efisiensi ya. Alasannya itu ya, seperti tadi ada analisis titik impas lebih rendah, Karawang itu 217 dan Bekasi 312, labanya lebih tinggi pada volume produksi yang sama. Biaya tetap dan variabel juga lebih rendah, potensi ekspansi dan pengembangan jangka panjang lebih luas di Karawang, dan tetap memiliki akses distribusi yang baik ke Jabodetabek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.